nama saya Rizka Nur Fateha. Saya dari kelas pertanian 7B, asal dari Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari pertanyaan buku karya Alan Bryman yang berjudul Social Research Methods. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif. Jadi, penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematif terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Apa sih tujuan dari penelitian kuantitatif? Jadi, tujuan dari penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Jadi penelitian kuantitatif berkaitan erat dengan hal-hal matematis, numerik, dan angka. Oke guys, karena tadi kita sudah mengetahui pengertian dan tujuan dari penelitian kuantitatif, maka selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan pada buku karya Alan Bryman chapter 7. Yang pertama, apa langkah utama dalam penelitian kuantitatif? Jadi, langkah utama pada penelitian kuantitatif ada 11. Yang pertama adalah teori. Penting bagi kita untuk menentukan teori sebelum melakukan penelitian kuantitatif. Karena kenapa? Kembali ke sifat awal dari penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk memverifikasi teori. Maka kita harus menentukan terlebih dahulu teori mana yang akan kita verifikasi untuk penelitian kuantitatif kita. Dan alasan keduanya karena kita harus mengetahui teori dasar dari penelitian kuantitatif kita sehingga kita tidak salah atau benar-benar tidak tahu sama sekali tentang penelitian yang akan kita jalankan. Alasan ketiga, kenapa kita harus mengetahui teori dari penelitian yang akan kita lakukan? Karena untuk mencegah plagiasi atau duplikasi dari penelitian sebelumnya. Sehingga ketika kita mengetahui penelitian sebelumnya itu berkaitan dengan penelitian kita, sebaiknya kita melakukan modifikasi dari penelitian sebelumnya. Langkah kedua dalam penelitian kuantitatif adalah hipotesis. Hipotesis itu sendiri adalah dugaan sementara dari penelitian yang akan kita lakukan. Hipotesis adalah dugaan sementara yang dapat diuji kebenarannya. Langkah hipotesis biasanya digunakan pada penelitian eksperimen, namun tidak digunakan pada penelitian eksplorasi. Penting bagi kita untuk menentukan hipotesis, baik itu hipotesis 0 maupun hipotesis A atau hipotesis 1 dan seterusnya. Maka selanjutnya adalah desain penelitian. Penting bagi kita menentukan dan membuat desain penelitian baik dari kerangka karangan, kerangka pemikiran yang akan memudahkan kita dalam menjalankan penelitian kita. Karena dengan adanya desain penelitian kita akan lebih sistematis dan terarah. Sebaiknya desain penelitian dibuat sedetail mungkin dan sistematis mungkin. Selanjutnya adalah rancangan ukuran konsep. Begitu pula dengan rancangan ukuran konsep, kita harus benar-benar mematangkan konsep dari rancangan pengukuran penelitian kita. Kita ingin mengukur apa, kita ingin
kita ingin menggunakan ukuran ataukah indikator, itu harus jelas. Selanjutnya adalah pilih lokasi penelitian. Hal ini sangat penting karena berkaitan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Bukan malah harapannya sasaran. Lokasi penelitian kita selanjutnya memilih subjek atau sasaran dengan penelitian yang akan kita lakukan, sehingga kita dapat memberikan solusi yang baik di lokasi penelitian kita. Atau istilah singkatnya, apa yang dibutuhkan atau permasalahan apa di lokasi tersebut, solusinya itu berasal dari penelitian kita. Pada penelitian teknis itu cenderung menggunakan istilah subjek, sedangkan pada penelitian sosial cenderung menggunakan responden, istilah responden. Hal itu karena berkaitan dengan manusia untuk penelitian sosial. Nah, jadi untuk penelitian kita harus jelas subjek kita apa, responden kita itu siapa, itu harus jelas karena berkaitan dengan penentuan sampling. Selanjutnya adalah mengelola instrumen penelitian atau mengumpulkan data. Hal ini udah pasti penting karena tanpa kita mengumpulkan data, kita nggak akan bisa melakukan penelitian. Nah, dalam pengumpulan data itu kita harus sesuaikan juga dengan penelitian kita, tujuan dari penelitian kita. Yang nantinya pengumpulan data akan kita olah menjadi database. Database itu adalah kumpulan data-data dari hasil pengumpulan data kita sebelumnya. Di sana harus berupa semua responden atau subjek penelitian kita dan harus detail. Selanjutnya, dari mengolah data, kita lakukan menganalisa data. Kenapa sih harus menganalisa data? Jadi tujuan dari menganalisa data itu adalah untuk kita bisa memperoleh interpretasi data. Nah, sebagai contoh, menganalisa dapat digunakan ketika kita sudah memperoleh data. Contohnya analisa UJT, analisa korelasi, analisa regresi, analisa ANOVA, dan lain sebagainya. Nah, dari analisa tersebut kita memperoleh interpretasi data yang akan mengerucut kepada kesimpulan, temuan kesimpulan. Dan selanjutnya kita tuliskan kesimpulan dari hasil interpretasi data tersebut. Selanjutnya, pertanyaan kedua adalah sejauh mana langkah-langkah utama mengikuti urutan yang ketat? Menurut saya, langkah-langkah tersebut itu bersifat fleksibel karena menyesuaikan penelitian yang akan kita lakukan dan kondisi di lapangan. Kalau kita meneliti penelitian eksplorasi, maka kita tidak perlu menggunakan hipotesis atau tahapan kedua. Karena kenapa? Hal itu disebabkan karena pada penelitian eksplorasi kita menggambarkan kondisi general dari responden atau subjek yang kita teliti, sehingga tidak memerlukan yang namanya hipotesis atau pengujian dari dugaan sementara. Langkah kedua akan digunakan pada penelitian eksperimen yang memerlukan hipotesis, dan berikut pula pada tahapan-tahapan yang lain bersifat fleksibel menyesuaikan kondisi lapangan. Pertanyaan nomor 3. Pendekatan apa yang tepat untuk penelitian kuantitatif? Menurut saya, penelitian kuantitatif
lebih tepat menggunakan pendekatan deduktif. Karena kenapa? 1. Penelitian kuantitatif bersifat deduktif dari umum ke khusus, karena berawal dari sebuah teori. Dan alasan kedua, karena bertujuan memverifikasi teori. Apa sih memverifikasi teori? Yaitu menguji hipotesis dan menegakkan fakta-fakta atau kebenaran-kebenaran dari suatu teori. Selanjutnya, mengapa pengukuran penting bagi peneliti kuantitatif? 1. Karena pada pengukuran dapat menggambarkan perbedaan karakteristik dari responden maupun subjek yang kita teliti. Pada pengukuran, perbedaan karakteristik itu lebih terlihat dibandingkan kita hanya melihat dengan kasat mata. Oleh karena itu kita memerlukan yang namanya pengukuran. Kedua, perangkat tolak ukur yang konsisten. Karena pengukuran bersifat matematis yang rumusnya sudah ditentukan sebelumnya, maka perangkat tersebut bersifat konsisten dengan rumus yang tetap. Ketiga, perkiraan yang tepat dalam mempelajari tingkat hubungan antar konsep. Sebagai contoh pada korelasi analisis. Apa sih perbedaan indikator dan ukuran? Jadi perbedaan dari indikator dan ukuran terletak pada kegunaannya. Indikator digunakan untuk mengukur sesuatu yang tidak dapat diukur secara langsung atau tidak bisa diukur secara instan. Contohnya, mengukur tingkat dan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani. 2. Mengukur tingkat kepuasan dan minat beli konsumen. Selanjutnya adalah ukuran. Ukuran digunakan untuk mengukur sesuatu hal yang dapat dihitung secara langsung dan relatif tidak membuat ambigu, seperti pengeluaran, pendapatan, usia, dan jumlah keluarga, dan lain sebagainya. Mengapa pendekatan multi-indikator lebih disukai? 1. Karena apabila kita menggunakan satu indikator, memungkinkan adanya kesalahan dalam mengklarifikasi. Kedua, hanya menangkap sebagian dari konsep yang mendasari atau terlalu umum. Ini apabila kita menggunakan satu indikator, sifatnya terlalu umum, kurang spesifik, kurang detail. Faktor utama dari reliabilitas. Keterkaitan reliabilitas dan validitas. 1. Stabilitas atau konsisten, mengandalkan tidak fluktuatif reliabilitas, dengan reliabilitas tidak mensyaratkan atau mengandalkan validitas. Ketidakkonsistenan, karena pada hasil uji reliabilitas. Kedua, keandalan internal. Keandalan internal dekat hubungannya dengan bahwa kuesioner itu valid. Namun yang nilai minimalnya itu pada umumnya digunakan yang 0,7. Di dalamnya terdapat banyak yang biasa kita gunakan dan ada yang valid dan tidak valid. Alan Brayman banyak disebut dan kemungkinan besar teori hasil dari keseluruhan yang berbeda-beda adalah ada yang dari 0,7 sampai 0,9. Yang ketiga, konsistensi antar pengamat. Uji reliabilitas itu bersifat konsisten, baik diamati oleh orang yang lain, itu hasilnya akan konsisten. Karena kalau tidak konsisten, itu maka tidak reliable.
tidak valid, tidak reliable. Selanjutnya adalah validitas. Terdapat beberapa faktor utama atau kriteria utama dalam validitas. Pertama, validitas wajah, yaitu ukuran nampak tidaknya atau mencerminkan tidaknya isi konsep yang bersangkutan dengan penelitian kita. Validitas wajah dapat ditetapkan dengan menanyakan orang lain apakah ukuran tersebut tampaknya mengarah pada konsep yang menjadi fokus perhatian atau tidak. Selanjutnya adalah validitas bersamaan. Untuk menetapkan validitas bersamaan dari ukuran kepuasan kerja, kita mungkin melihat seberapa jauh orang yang puas dengan pekerjaannya dengan orang yang tidak puas dengan pekerjaannya. Selanjutnya adalah validitas prediktif. Validitas prediktif lebih memusatkan pada ukuran dari kriteria masa depan, bukan yang kontemporer. Dengan validitas prediktif, peneliti akan mengambil tingkat ketidakhadiran di masa depan sebagai kriteria yang menjadi dasar validitas ukuran baru. Bangun validitas. Di sini peneliti didorong untuk menyimpulkan hipotesis dari teori yang relevan dengan konsep tersebut. Misalnya, dengan memanfaatkan ide-ide tentang dampak teknologi pada pengalaman pekerjaan. Peneliti mungkin mengantisipasi bahwa orang yang puas dengan pekerjaan mereka cenderung tidak mengerjakan pekerjaan rutin, sedangkan orang yang tidak puas cenderung lebih sering mengerjakan pekerjaan rutin. Selanjutnya adalah validitas konvergen, yaitu suatu ukuran yang harus diukur dengan perbandingan dari beberapa ukuran, membandingkan antara orang yang puas dengan kerjanya dan yang tidak puas dengan pekerjaannya. Itu contoh singkatnya. Selanjutnya adalah garis besar keasyikan utama penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah pengukuran. Dalam penelitian kuantitatif, data yang kita peroleh adalah data numerik kuantitatif atau angka, sehingga hal yang asyik di penelitian kuantitatif. Mengapa replikasi menjadi perhatian? Itu adalah pengukuran. Satu, pengukuran yang karena adanya kegagalan dalam penelitian sehingga asyik. Kedua, dalam penelitian kuantitatif, kurangnya objektivitas sehingga menimbulkan ketidakpercayaan. Mencari interpretasi hasil data. Yang kedua adalah generalisasi. Dengan pengukuran atau analisa yang menggunakan rumus yang tetap, sehingga diharapkan penelitian kuantitatif itu bersifat general. Yang selanjutnya, hubungan sebab akibat. Pada penelitian kuantitatif, kita menggunakan variabel X dan variabel Y, yang hal tersebut menunjukkan hubungan sebab akibat. Sebab dari variabel X mengakibatkan variabel Y meningkat atau menurun. Variabel X di sini adalah variabel bebas, variabel Y adalah variabel terikat. Selanjutnya adalah replikasi. Kritik penelitian kuantitatif.
1. Penelitian kuantitatif gagal membedakan antara orang dengan institusi sosial dari dunia alam. Kedua, pengukuran memiliki artifisial, presisi, dan akurasi palsu. Ketiga, ketergantungan pada instrumen dan prosedur menghalangi hubungan antara penelitian dan hubungan kehidupan sehari-hari. Keempat, analisis hubungan antar variabel menciptakan suatu pandangan statis atau kondisi stagnan. Kehidupan sosial yang tidak tergantung pada kehidupan masyarakat. Kualitatif dibandingkan kuantitatif, kita dapat melihat dalam kritik ini penerapan seperangkat perhatian yang terkait dengan strategi penelitian kualitatif yang mengungkapkan kombinasi orientasi epistemologis interpretivis atau penekanan pada makna dari sudut pandang individu dan ontologi konstruksionis atau penekanan pada melihat dunia sosial sebagai produk individu, bukan sebagai sesuatu di luar mereka. Kritik tersebut mungkin tampak sangat memberatkan, tetapi kuantitatif juga memiliki baterai kritik yang kuat terhadap penelitian kualitatif. Mengapa peneliti sosial terkadang tidak menguji validitas dan reliabilitas? Kembali lagi kepada contoh. Penelitian sosial bersifat selalu dinamis, selalu berkembang, berubah, bergerak, sehingga